few moments later. Halo semuanya, saya Rianti Zara Aibitama dan saat ini saya akan mewawancarai salah satu siswa di SMA Negeri 15 Palembang dan saya akan menanyakan mengenai perundungan. Jadi kita akan mencari salah satu siswa di SMA Negeri 15 Palembang ini. Nah, halo teman-teman, jadi saya udah bersama salah satu siswa di SMA Negeri 15 Palembang ini. Permisi Kak, ini nama kakaknya siapa? Perkenalkan, nama aku Melinda Arianti. Aku sebagai salah satu siswa SMA Negeri 15 Palembang. Oke, sebelumnya aku izin Kak untuk mewawancarai kakak ini mengenai salah satu pembahasan aku ialah perundungan. Apakah kakaknya berkenan? Oh iya, berkenan. Oke, jadi kan banyak sekali kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, apalagi di lingkungan sekolah ini kan Kak. Nah, salah satunya itu perundungan. Sebelumnya aku izin bertanya Kak ya, menurut pendapat Kakak, apa sih perundungan itu yang terjadi di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekitar Kakak? Kalau menurut aku, perundungan itu adalah suatu tindakan atau kekerasan terhadap orang lain dari segi verbal, fisik, ataupun emosional. Emang bener banget nih Kak, perundungan itu suatu kekerasan yang sering terjadi banget di lingkungan sekolah ini kan Kak. Selanjutnya ini menurut Kakak tuh kan banyak banget Kak faktor-faktor penyebab untuk perundungan ini. Menurut Kakak penyebab utama perundungan ini apa sih Kak? Penyebabnya itu karena pelaku perundungan itu susah untuk mengontrol emosi mereka. Terus juga pengaruh lingkungan sekitar itu juga bisa berdampak untuk pelaku perundungan. Banyak banget berarti ya penyebab-penyebab yang terjadinya perundungan ini di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya ini bagaimana sih Kak tanda-tanda didapatkan perundungan ini yang sering terjadi di lingkungan sekitar Kakak? Oh, kalau tanda-tanda dari korban itu biasanya korban mengalami depresi atau lebih banyak pendiam. Terus bisa jadi kalau korban udah depresi itu bisa mengalami bunuh diri ya Kak. Oke, apalagi nih Gen Z ini banyak banget Kak. Kalau udah sakit hati langsung maunya healing. Iya. Kalau bunuh diri jangan dulu. Ya. Nah, oke Kak, ini selanjutnya aku mau nanya, bagaimana menurut Anda suatu cara pencegahan dari pihak sekolah ataupun dari siswa-siswa di SMA Negeri 15 ini mengenai perundungan ini, cara pencegahannya di lingkungan sekolah gitu? Oke, baik. Kita itu dengan cara menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, dan juga kita dapat menerapkan kayak sosialisasi gitu tentang pentingnya pencegahan perundungan ini. Itu suatu cara mengantisipasinya itu banyak banget gitu yang bisa dilakukan gitu. Nah, selanjutnya ini bagaimana Kak? Misalnya di lingkungan terdekat Kakak ataupun teman Kakak yang menjadi korban perundungan, apa sih yang Kakak lakukan gitu? Oke, kalau menurut aku, kalau misal ada orang terdekat aku yang terkena korban atau korban perundungan, itu pasti aku akan mendengarkan keluh kesahnya atau cerita dia saat mengalami perundungan, dan juga kita membantu untuk mengadu atau mengakses ke pihak yang berwenang. Itu oke, jadi banyak banget. Jadi emang korban perundungan ini emang butuh support system dari teman, dari lingkungan sekitar, dari keluarga, banyak hal lainnya. Nah, selanjutnya nih Kak, menurut Anda ini suatu perilaku perundungan ini bisa secara langsung saja ataupun bisa melalui online, misalnya kayak sosmed, media sosial kan banyak gitu Kak. Oke, kalau menurut aku perundungan itu bisa terjadi di media sosial juga yang namanya cyberbullying. Nah, cyberbullying ini itu biasanya dilakukan sama pelaku perundungan ke korban dengan mengata-ngatakan korban di media sosial tersebut. Ya, itu banyak banget Kak yang udah terjadi sekarang gitu. Apalagi Gen Z ini banyak banget Kak ya, udah media sosial itu sering banget disalahgunakan untuk sekarang. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kak, aku mau nanya, apa sih Kak pesan dan saran Kakak untuk perundungan ini, baik itu untuk pelaku ataupun korban perundungan ini Kak? Oke, baiklah, pesan untuk pelaku itu untuk tidak melakukan perundungan ya. Kalau misal pesan untuk korban itu kayak kita harus melindunginya gitu, jangan supaya tidak ada lagi yang
melakukan perundungan atau itu, karena itu suatu hal yang negatif yang tidak boleh dilakukan sama siswa-siswa SMA Negeri 15 Palembang ataupun seluruh siswa. Oke, itu jadi jawaban dari Kak Melinda. Sebelumnya terima kasih ya Kak udah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Oke, jadi intinya kesimpulannya ini dilarang banget kekerasan apapun itu halnya, baik itu secara langsung ataupun di online melalui media sosial. Jadi itu nggak boleh banget. Nah, jadi mulai sekarang untuk halayak ramai dan masyarakat di luar sana, stop perundungan. Oke, baiklah itu dia teman-teman wawancara saya bersama salah satu murid dari SMA Negeri 15 Palembang. Nah, mengenai tentang suatu perundungan, saya harap di luar sana tidak ada lagi pelaku ataupun korban perundungan yang berkeliaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Arianti. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru di SMA Negeri 15 Palembang, yaitu mengenai perundungan. Nah, di sini kita akan mewawancarai salah satu guru. Boleh perkenalkan namanya, Bu? Halo semuanya, saya Rianti Zahra Ibitama. Saya sebagai salah satu guru di SMA Negeri 15 Palembang ini. Oke, baik. Apakah Ibu berkenan untuk saya wawancarai mengenai perundungan? Boleh? Ya. Baiklah, di sini saya akan bertanya, apa sih yang Ibu pahami mengenai tentang perundungan ini? Oke, menurut saya perundungan itu suatu tindak kekerasan yang kerap kali terjadi di lingkungan sekitar kita, di lingkungan sekolah, dan banyak lagi. Oke. Menurut Ibu, penyebab utama dari perundungan di lingkungan sekitar itu seperti apa? Banyak banget untuk faktor utamanya, penyebab utamanya mungkin dari faktor keluarga, pergaulan, itu yang menyebabkan pelaku melakukan perundungan. Oke, baik. Oke, apa sih tanda-tanda perundungan, seperti apa? Tanda-tanda perundungan itu seperti apa gitu? Oke, menurut saya tanda-tanda perundungan itu bagi korban itu lebih banyak pendiamnya, terus juga tidak bergaul ke banyak orang dan tertutup sekali dengan lingkungan sekitar. Oh, itu namanya introvert ya, Kak ya. Kalau misal kena perundungan itu introvert, orang itu akan menjadi introvert. Nah, Apa sih dampak jangka panjang ataupun jangka pendek dari perilaku perundungan ini? menurut saya untuk dampaknya itu banyak sekali bagi lingkungan sekitarnya untuk jangka panjang maupun pendek. Itu seseorang korban bisa jadi ingin timbul niat untuk bunuh diri ataupun sangat tertutup bagi lingkungan sekitarnya. Oke, terus gimana sih cara efektif untuk mencegah perundungan tersebut? Oke, contohnya aja di lingkungan sekolah. Kalau untuk di lingkungan sekolah ini bisa saja pihak sekolah mengadakan sosialisasi ataupun seminar mengenai pencegahan perundungan agar mencegahi siswa-siswi ini melakukan perundungan. Oke, baik. Cara kakak mendukung salah satu korban perundungan itu seperti apa? Menurut saya cara saya mendukung suatu korban perundungan itu dengan memahami korban ini dan juga mensupport serta memberikan perhatian. Perundungan ini itu dilakukan secara langsung aja atau bisa secara online gitu, Kak? Menurut saya perundungan itu bisa dilakukan secara langsung ataupun online melalui media sosial dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan terakhir nih, Kak ya. Apa sih pesan dan kesan kakak terhadap korban ataupun pelaku dari perundungan ini? Oke, untuk para pelaku perundungan di luar sana ataupun di sekitar saya berharap jangan lagi melakukan suatu tindak kekerasan, perundungan dan lain semacamnya agar kita adil dan sejahtera. Dan untuk korban perundungan saya berharap untuk lebih hati-hati dan juga lebih tetap semangat melawan pelaku dan tindak perundungan lainnya karena kalian tidak sendiri. Oke, jadi begitulah ya untuk para korban perundungan, kalian tidak sendiri dan banyak yang membela kalian ya, teman-teman ya. Oke, baik, terima kasih Ibu untuk telah berkenan untuk mau diwawancarai ya. Oke, baiklah, jadi itulah wawancara kami tentang mengenai perundungan tersebut. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.